Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para penikmat kurma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita menyampaikan tausiah yang tema mukmin yang muttaqin. Para penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang bertakwa atau seorang yang muttaqin ini sering kita mendengar pada hari Jumat. Biasanya para khatib senantiasa menyampaikan wasiat takwa, dan ini merupakan salah satu rukun dari ibadah sholat Jumat. Seorang muttaqin atau mukmin ini sangat diperlukan dalam kehidupan, karena dengan seorang yang muttaqin yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan dengan predikat muttaqin pula kita berhak menempati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hasanah Islam kita sering mendengar predikat manusia itu berbagai macam cara. Ada yang berpredikat sebagai muttaqin atau orang yang mukmin. Kemudian ada juga orang kafirun atau orang kafir. Kemudian ada juga predikatnya orang munafik. Tentu kita sebagai muslim menghendaki adanya seorang yang muttaqin, seorang yang ahli takwa. Orang yang bertakwa, atau orang-orang mukmin ini senantiasa sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian orang muttaqin pula yang bisa menciptakan sebuah perubahan dari alam kegelapan menuju kepada alam terang benderang. Sebagaimana yang pernah kita lihat di dalam sejarah, itu hanya orang-orang yang bertakwa atau orang-orang mukmin yang bisa melakukan sebuah perubahan besar. Mereka hidup di alam senantiasa mengikuti arahan atau tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang muttaqin ini punya ciri-ciri tersendiri. Di antara ciri orang-orang mukmin atau orang-orang muttaqin adalah senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk dalam kehidupan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang muttaqin dalam kondisi sekarang sangat diperlukan, karena orang muttaqinlah yang mampu, yang bisa melaksanakan sebuah perintah yang dititahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni adalah sebuah perubahan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, di dalam Al-Quran Allah memberikan ketegasan kepada kita
khususnya kepada orang muttaqin, yakni adalah mengikuti segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi orang muslim tentu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mampu meningkatkan kualitas sebagai seorang muslim, yakni menjadi seorang yang muttaqin, seorang yang taat akan perintah Allah. Karena pada dasarnya Al-Quran itu berisi di antara dua, yakni perintah dan larangan. Seorang mukmin tentu tidak ada banyak pikir dalam menentukan, dalam mentaati hukum-hukum Allah. Dia senantiasa sami'na wa ata'na, mendengar dan senantiasa mentaati. Beda dengan orang-orang munafik. Mereka bisa mendengar tapi tidak mau mentaati. Inilah dua permasalahan yang terjadi di kehidupan kita. Kaum muslimin penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah. Adapun ciri-ciri orang mukmin itu diantaranya adalah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, ini adalah sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada orang mukmin untuk melaksanakan Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara komprehensif, bukan setengah-setengah. Kita melihat kondisi pada hari ini, kenapa Islam tidak menjadikan rahmat kepada orang-orang muslim pada hari ini. Ini salah satunya karena orang-orang muslim tidak menjadikan aturan Allah sebagai aturan yang menyeluruh. Mereka banyak mengambil aturan Allah cuma sebagian. Sehingga kita kaum muslimin akan mendapatkan juga hasil yang tidak memuaskan. Sebab kita memahami Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam akan memberikan rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kaum muslimin penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita sebagai mukmin menjalankan Islam secara kafah, maka Allah akan berjanji akan memberikan sebuah perubahan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqa lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, Allah akan membukakan pintu barakah dari langit dan bumi. Ini adalah sebuah konsekuensi jika sekiranya penduduk negeri melaksanakan Islam secara kafah. Tapi pada faktanya dalam kehidupan kita hari ini justru adalah sebaliknya. Bukan barakah yang kita rasakan, bukan rahmat yang kita rasakan, tapi azab yang senantiasa datang bertubi-tubi. Bala bencana senantiasa menghampiri kepada negeri-negeri kaum muslimin. Ini yang sedang kita hadapi dan kita alami. Sungguh kehidupan pada hari ini sangat menyesakkan dada. Beda dengan
di masa lalu, kaum muslimin hidup dengan keberkahan, kaum muslimin hidup dengan kemuliaan, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun kafur. Jika sekiranya negeri itu memakai hukum Allah, negeri akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun kafur, negeri yang aman makmur di bawah ridha Allah. Nah, ini mungkin sekelumit tentang sifat-sifat seorang mukmin, dan seorang mukmin tentu berada terdepan dalam melakukan sebuah perubahan. Para penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita hidup di dunia ini memilih pilihan menjadi seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang senantiasa memperjuangkan hukum-hukum Allah. Kiranya apa yang kami sampaikan pada saat ini salah dan khilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.